Om Swastiastu. Baik, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya memulai topik pembahasannya. Jadi perkenalkan, nama saya Nika Deika Wulandari. Saya dari kelas 6B dengan program studi PG PAUD dan NIM saya itu adalah 2211041032. Baik, jadi di sini saya akan mengambil topik yaitu dengan berjudul kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa dampak dari minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di rumah. Jadi minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di rumah dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang signifikan, termasuk rendahnya motivasi belajar anak, kesulitan dalam perkembangan kognitifnya, dan juga masalah emosional seperti anak jika tidak didukung oleh orang tuanya itu akan kurang merasa percaya diri, atau juga bisa anak menjadi mudah emosi, dan juga anak juga menjadi mudah untuk menerapkan hal-hal yang tidak baik, seperti mungkin temannya ada yang melakukan hal tidak baik, itu akan cepat meresap ke dalam otak anak karena dukungan orang tua sangat minim yang didapatkan oleh anak. Dan juga anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari orang tuanya cenderung mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi ketika anak tersebut kurang mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang tuanya, hal itu mungkin saja terjadi karena orang tua sangat sedikit punya waktu untuk memperhatikan anaknya, dan juga yang dapat berujung pada prestasi akademik yang buruk. Jadi selain itu, mereka mungkin merasa kurang diperhatikan, yang dapat mengurangi rasa percaya diri seperti yang sudah tadi saya sampaikan, dan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial. Jadi dampak jangka panjangnya itu termasuk peningkatan risiko gangguan mental seperti stres dan juga depresi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu, keterlibatan orang tua itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar anak yang positif dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak, penting untuk membangun komunikasi yang baik, yang efektif antara orang tua, guru, dan sekolah. Jadi sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin, seminar atau workshop yang melibatkan orang tua untuk memberikan informasi tentang kurikulum dan cara mendukung pembelajaran anak di rumah. Jadi selain itu mendorong orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti acara penggalangan dana, pertemuan kelas, atau program sukarela dapat memperkuat rasa pemikiran mereka terhadap pendidikan anak. Jadi salah satu contohnya juga yaitu bisa memberikan parenting class bagi orang tua agar orang tua tersebut bisa secara mendalam memahami kemampuan anaknya sendiri. Jadi ketika sekolah bisa mengadakan parenting class, di sana juga orang tua langsung belajar bagaimana orang tua seharusnya memberikan perhatian, pendidikan, dan juga kasih sayang untuk anaknya sendiri. Dan juga memberikan panduan praktis tentang cara membantu anak dalam belajar, seperti menetapkan rutinitas belajar yang baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Juga sangat penting dengan menciptakan kemitraan yang kuat antara orang tua dan sekolah
anak-anak akan mendapatkan dukungan yang lebih baik dalam proses pendidikan mereka. Pertanyaan yang ketiga itu ada mengapa komunikasi antara orang tua dan guru penting dalam mendukung keberhasilan akademik anak. Jadi mengapa komunikasi antara orang tua dan guru itu penting? Karena hal ini dapat menciptakan sinergi yang memungkinkan kedua pihak untuk saling berbagi informasi dan strategi yang dapat meningkatkan proses belajar anak. Jadi dengan adanya komunikasi yang terbuka antara orang tua dapat memahami perkembangan akademik dan sosial anak, serta tantangan yang dihadapi di sekolah, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang tepat di rumah. Sebaliknya, guru juga dapat memberikan wawasan tentang perilaku dan kemajuan anak di kelas. Dan juga bisa merekomendasikan cara-cara untuk membantu anak belajar lebih efektif. Dan juga kolaborasi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak untuk mencapai potensi maksimalnya. Jadi sehingga meningkatkan peluang untuk keberhasilan akademik anak. Jadi dengan orang tua terlibat aktif dalam proses belajar anak, seperti membantu mengerjakan tugas atau berdiskusi tentang pelajaran anak di sekolah, orang tua tidak hanya memperkuat pemahaman anak, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap belajar anak. Dengan melalui pendekatan ini, anak akan lebih terbiasa dengan kebiasaan belajar yang baik, yang akan bermanfaat bagi perkembangan akademis dan pribadi mereka di masa depan. Yang kelima itu ada bagaimana teknologi dapat membantu orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi teknologi dapat membantu orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anak dengan menyediakan berbagai alat dan platform yang memudahkan komunikasi dan akses informasi. Jadi melalui aplikasi dan portal pendidikan, orang tua dapat dengan mudah memantau kemajuan akademik anak, melihat tugas yang harus diselesaikan, dan juga mendapatkan umpan balik dari guru secara real time. Jadi seperti aplikasi Paudpedia, jadi di sana bisa memberikan tugas kepada anak dan juga orang tua bisa memantau tugas apa yang diberikan oleh guru di sekolah. Dan selain itu, teknologi juga memungkinkan orang tua untuk berpartisipasi dalam pembelajaran anak melalui video pembelajaran, webinar, dan sumber daya online yang dapat diakses kapan saja. Serta media sosial dan grup diskusi juga dapat menjadi sarana bagi orang tua untuk berbagi pengalaman, tips, dan dukungan satu sama lain. Seperti di sekolah saya mengajar, yaitu di setiap kelas itu disediakan grup kelas di mana di dalam grup itu terdiri dari orang tua dan juga guru. Jadi segala informasi yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah itu akan di-share melalui grup WhatsApp. Jadi media sosial dan grup diskusi juga dapat menjadi sarana bagi orang tua untuk berbagi pengalaman, tips, dan dukungan satu sama lain. Jadi dengan memanfaatkan teknologi, orang tua dapat lebih aktif terlibat dalam proses pendidikan anak, serta dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara rumah dan sekolah, serta membantu anak untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan anak. Pertanyaan yang keempat itu ada apa peran orang tua dalam menanamkan kebiasaan belajar yang baik pada anak. Jadi di sini peran orang tua dalam menanamkan kebiasaan belajar yang baik pada anak sangat krusial karena mereka adalah contoh pertama dan utama dalam kehidupan anak. Dan juga orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dengan menyediakan waktu
dan ruang khusus untuk belajar, serta mengatur rutinitas harian yang mencakup waktu untuk belajar, bermain, dan istirahat. Jadi selain itu, orang tua juga dapat mendorong anak untuk menetapkan tujuan belajar yang realistis dan memberikan dukungan emosional serta motivasi saat anak menghadapi tantangan dalam belajar.